Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Handra Hadiarni MPD Cons dan teman-teman seperjuangan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama Runa Karmila dengan NIM 1830108071 dan Wardiyatul Hasanah Daulay dengan NIM 18301085. Adapun kelompok kami membahas tentang strategi dan metode dalam konseling, yang mana ada 2 poin. Yang pertama yaitu teknik-teknik penerimaan dan teknik-teknik penstrukturan. Yang pertama yaitu teknik-teknik penerimaan. Ada suatu teknik yang sederhana tentang respon dengan menggunakan kalimat pendek seperti ya, terus, dengan menampilkan sikap memperhatikan dan penerimaan. Hal ini digunakan secara penuh pada tahap awal konseling agar klien dengan sepuas hati menceritakan segala sesuatunya yang seringkali tanpa disertai dengan perasaan. Teknik penerimaan juga ada pada tahap akhir pada waktu klien mendalami perasaan mereka dan menggambarkan perasaannya. Penilaian dari pernyataan itu, oh begitu, atau hal itu akan mendorong diskusi dan mengembangkan ide sehingga proses konseling menjadi lancar. Teknik penerimaan memiliki setidaknya 4 elemen utama yang dapat diamati. Yang pertama adalah perilaku sikap sederhana, terutama menjaga kontak mata. Mata sangat ekspresif bagi kebanyakan orang dan merupakan kunci utama bagi konselor untuk mengapresiasikan penerimaan dan kepedulian. Kedua adalah ekspresi wajah dan anggukan konselor. Konselor harus menunjukkan minat yang tulus di wajahnya. Konselor yang berpura-pura menunjukkan minat akan ditemukan oleh klien yang sensitif. Ketiga, nada suara dan infleksi memberitahu klien apakah konselor menerima, bahkan jika dia menggunakan vokalisasi yang secara konseptual tidak berarti seperti daripada kata-kata. Tentu saja, konselor yang berbicara begitu lugas sehingga klien harus berusaha keras untuk mendengar mereka menghambat proses dengan menyampaikan kesan tidak tertarik. Tetapi, konselor yang berbicara dengan suara sombong menyampaikan kesan kepekaan yang tumpul terhadap ekspresi klien atau menunjukkan kebutuhannya sendiri untuk mengendalikan wawancara. Jarak dan postur tubuh adalah pertimbangan keempat dalam penerimaan. Jika konselor membungkuk dan duduk dengan nyaman di dekat klien, klien akan menyimpulkan sikap ramah. Penyampaian ke arah sebagai lawan jauh dari nes melalui postur tubuh adalah penting, karena sikap sebelumnya menyampaikan kualitas keterbukaan dan ketulusan konselor. Karena banyak klien yang hipersensitif terhadap isyarat seperti ini, mereka mungkin menafsirkan isyarat negatif sekecil apapun dari konselor sebagai penolakan atau ketidaktertarikan, menguap, menyilangkan, dan menyilangkan kaki, menggenggam lengan kursi dengan erat adalah contoh dari isyarat negatif yang dilihat oleh klien dengan cekatan. Dan yang kedua yaitu tentang teknik-teknik penstrukturan. Teknik penataan adalah definisi konselor tentang sifat, kondisi, batasan, dan tujuan dari proses. Dengan kata lain, penataan memberikan batasan kepada klien, penataan dengan kerangka kerja atau orientasi untuk terapi. Mereka kemudian merasa bahwa hubungan tersebut memiliki rencana yang rasional. Struktur memberi mereka peta jalan konseling dan dengan berkas tanggung jawab mereka untuk menggunakan petugas jalan sehingga mengurangi ambiguitas hubungan. Klien harus tahu di mana mereka berada, siapa pewawancara, dan mengapa mereka ada di sana. Dengan demikian, struktur konseling memiliki 3 unsur. Yang pertama tersirat dalam hal pengaturan dan peran yang dikenal dari konselor secara otomatis menetapkan batasan umumnya dipahami oleh klien. Orang yang bingung cenderung mendekati wawancara pertama dengan perasaan tanggung jawab minimum untuk dirinya sendiri dan rasa takut, tidak aman, dan defensif maksimum.
Kesalahan yang berlanjut dari pihak konselor dalam penataan hubungan tampaknya menyebabkan klien bergantung pada konselor dan merasa ditolak dan bermusuhan jika konselor menolak untuk menyelesaikan masalahnya. Dan akhirnya dalam sikap defensif dan takut untuk melarikan diri dari wawancara dan tidak menepati janji temu selanjutnya. Kurangnya penataan menimbulkan kecemasan pada klien dan mungkin menyebabkan beberapa kegagalan konseling. Oleh karena itu, penting agar struktur dijadikan sarana untuk meningkatkan keamanan hubungan dan bukan tujuan itu sendiri. Jika tidak, nilai permisif dan penerimaan akan hilang. Penataan pada awal konseling harus dilakukan dengan hati-hati, karena ada bahaya menyampaikan perasaan bahwa konselor memiliki praduga sehingga dalam melakukan sesuatu yang sebaiknya diikuti klien sebagai ultimatum. Bahaya lainnya adalah bahwa konselor dapat menyampaikan kesan tentang bagaimana seharusnya perasaan klien daripada mendorong mereka yang menua untuk merasakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Ada 4 teknik penstrukturan, yaitu yang pertama penstrukturan pembatasan peran atau role limit. Penstrukturan pembatasan peran ini dimaksudkan untuk menghindari peran diri yang tidak proporsional sehingga tidak menimbulkan kesan bagi klien tentang peran konselor. Yang kedua, penstrukturan pembatasan waktu, time limit. Teknik ini digunakan konselor untuk mendorong konseling menggunakan waktu konseling secara efektif, efisien, tetapi produktif. Jika tidak dilakukan pembatasan waktu konseling, bisa memakan waktu lama, tetapi ada hasil kondisi yang demikian sering membosankan. Yang ketiga, penstrukturan pembatasan gerak atau action limit. Teknik ini digunakan oleh konselor membatasi gerak konseli dalam konseling jika ada konseli yang emosional dan mengacau fasilitas ruang konseling. Dan yang terakhir yaitu penstrukturan pembatasan masalah atau problem limit. Teknik ini digunakan untuk membatasi masalah yang dikemukakan konseli sehingga dua pihak menjadi fokus. Sebagai contoh, konseli tidak bercerita tentang satu masalah saja, tetapi banyak masalah yang tidak ada kaitannya antara yang satu sehingga membingungkan. Dalam kondisi seperti itu, konselor harus cermat mendengarkan dan menangkap mana masalah pokok yang harus dibahas. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.